Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini. Kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Mari kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Kita angkat pujian, kita menyembah, dan kita mau dengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita dalam sepekan ini, haleluya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, amin. Semua di dalam rumah Tuhan. Siapa yang mau bersukacita di dalam rumah Tuhan? Saya Bu, gitu ya. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, amin. Di dalam rumah Tuhan, yes, amin. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di mana? Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami sungguh rindu Engkau Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami rindu ada dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya labasikara labasi. Oh ria labasane. Haleluya. Kuasa-Mu ajaib Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar. Oh ralabasangkara layarana lamasande. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sehat, kami tetap ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan, tetapi kami akan mempergunakan lebih baik lagi Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan duduk manis, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mau mengikuti arahan-Mu, apa yang Kau mau dari kami Bapa. Kami akan berikan yang terbaik untuk-Mu, karena hanya Engkau yang harus menikmati
kesukaan dari kami ya Bapa untuk Engkau. Karena begitu banyak Tuhan perbuatan ajaib yang sudah Kau berikan untuk kami. Dengan apa kami harus membalasnya selain dengan memberikan hati kami untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita semua membutuhkan persekutuan rohani. Ada amin. Sehingga kita setiap hari bisa mengikuti ibadah online lewat renungan harian kita, sehat kita kuat. Itu sangat diperlukan loh Bapak Ibu. Ketika rohani saudara itu kuat, Bapak Ibu kuat ya, maka secara jasmani pun kita memperoleh kekuatan ekstra yang di luar pikiran kita. Dan itu kekuatan yang supranatural. Bagaimana caranya untuk saling membangun dan menguatkan iman? Perjumpaan. Yuk kita baca yuk. Cara hidup jemaat yang pertama. Mau menteladani cara hidup jemaat yang pertama. Di tempat kita ada sih. Tapi karena pandemi ini kita masih off gitu ya. Tapi nanti kalau sudah sudah benar-benar aman, kita mulai lagi. Yuk kita baca yuk di dalam Kisah Para Rasul 41. Pasal 42 ayat 41, kita baca dari ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama sampai ayat yang ke-47 ya. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang-orang yang percaya di dalam Yesus, persekutuan-persekutuan yang manis itu akan membuahkan hasil. Dari mana? Yaitu dari orang yang percaya dan minta diri untuk dibaptis. Baptisan itu tidak boleh dipaksa. Tetapi ketika kita menunjukkan, ketika kita memberikan, ketika kita mempraktekkan, sehingga orang itu tertarik dan orang itu mengerti dan dia percaya dan dia menyerahkan dirinya, Bu, saya minta dibaptis. Nah, itu tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk membaptisnya. Tetapi kalau orang itu belum menyerahkan dirinya untuk dibaptis, kita terus mempertumbuhkan dia. Pertumbuhan di dalam firman Tuhan, perjumpaan di dalam firman Tuhan itu tidak harus dibaptis dulu baru boleh duduk bersama-sama dalam kelompok itu, tidak. Tetapi sebelum dibaptis pun silahkan sampai dia mengertikan. Banyak di tempat kita, banyak ya di Yehovah Rafa Ministry dari tahun ke tahun. Saya pelayanan di sini sejak tahun 2003, jadi sudah berjalan 17 tahun dalam pengembalaan ya. Itu begitu banyak sekali. Tetapi saya terpanggil oleh Tuhan, dipilih dan ditetapkan itu tahun 1994 gitu. Tetapi mulai pengembalaan itu tahun 2003. Nah, mulai tahun 2003 sampai hari ini begitu banyak kesaksian dan kesaksian yang luar biasa. Jadi bukan memaksa untuk dibaptis, tapi mereka sendiri menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Persis sama dengan cara hidup jemaat yang pertama. Dan jumlah mereka tidak semakin kecil tetapi semakin besar, tetapi murni gitu ya, murni asli gitu, bukan adopsian atau cangkokan, tetapi murni. Di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan itu apa sih? Kelompok kecil kita bersekutu bersama-sama. Di sana ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman gitu ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Roti firman, roti hidup. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bukan cuma pelayanan kelompok saja, tetapi di sana disertakan dengan mujizat. Di tempat kita setiap hari Jumat itu ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi tidak ada perbedaan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu gitu dibaca aja ya, dibaca aja nanti biar tidak sampai salah paham. Waduh, zaman kayak gini kok Bu Ida yang dibicarakan tentang uang. Tidak, tapi itu bagian yang ada di ayat 45.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita pun bersekutuan di rumah masing-masing. Tuhan ada di rumah saudara, saya ada di gereja. Tetapi kehadiran Roh Kudus akan mengubah di dalam kehidupan saudara. Siapapun yang ada di samping kanan saudara, Bu, sepupu saya belum di dalam Yesus, tidak masalah. Jangan engkau perdebatkan. Kita tidak berbicara tentang agama, tetapi kita berbicara di dalam keimanan. Iman percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yang membuat mukjizat, yang membuat kesembuhan, yang membuat segalanya indah, membuat kebahagiaan, mengalirkan air yang hidup, dan memberikan makan roti yang hidup, sehingga jiwa dan roh kita yang mendengarkan firman ini dipuaskan dan dikenyangkan. Ketika saudara kenyang, ketika saudara puas, saudara akan bertumbuh dan bukan menjadi yang cebol atau kerdil, tetapi engkau menjadi yang sempurna. Di ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat ya. Hari ini pemberitaan firman Tuhan sungguh menggembirakan sekali. Saya mendapatkan di ayat yang ke-47 ini, sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Semua orang yang berjumpa dengan saudara suka sekali. Ada adem, ada ayem, ada cinta kasih yang meluber gitu ya. Aduh, enak, sejuk gitu rasanya. Dan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa akhirnya? Dari mulut ke mulut menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Yang menambahkan jumlah itu bukan manusia, tetapi karena Tuhan sendiri yang mau, maka semuanya akan diperlebarkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka yang bergabung di dalam persekutuan ini adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah engkau membagikan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10 ya. Sekarang kita lihat Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10. Di dalam perjanjian lama apakah ada, Bu? Ayo kita sama-sama lihat yuk. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Di sini sudah ada kerjasama yang baik. Tolong menolong. Mari kita saling tolong menolong. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, bagaimana celaka jadinya. Tetapi Tuhan mau ketika engkau bersatu di dalam cinta kasih Tuhan, salinglah engkau mengangkat temannya. Berarti saudara saling tolong menolong. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Haleluya. Jadi tidak membiarkan saja. Itu pengkhotbah mengingatkan kepada kita. Kita semua membutuhkan persekutuan rohani untuk saling membangun dan menguatkan iman masing-masing. Maukah saudara untuk saling menguatkan satu dengan yang lain melalui persekutuan yang kecil, melalui persekutuan yang manis? Ada hidangan, ada makanan roti rohani yang bisa kita makan bersama, dan kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita, memiliki satu iman percaya yang kokoh dan kuat, dan melakukan cinta kasih Tuhan. Di sana buah-buah roh boleh tertampak, dan buah-buah roh bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadilah berkat bagi banyak orang. Melalui renungan kita sehat, kita kuat, saudara semakin dipertumbuhkan. Di bulan November ini kita sudah memasuki minggu yang kedua. Tanpa terasa sebentar lagi kita sudah memasuki di hari apa? Hari Natal, hari memperingati kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat penebus dosa, diperingati untuk lahir ke muka bumi yang membawakan damai-damai di bumi seperti di sorga. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan sepanjang sepekan ini. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau. Kami terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan karakter ilahi-Mu Bapa mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Yang melihat dan mengikuti, kita sehat, kita kuat dalam renungan harian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kristus. Turunkanlah berkat-Mu Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Kau tetapkan untuk menjadi ahli waris dari keturunan Daud ini Bapa. Mereka akan menikmati bersama dengan keluarga mereka masing-masing dengan penuh damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai mereka sekaliannya. Terima kasih Bapa, diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Haleluya. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.